Saudari dan saudara yang terkasih, bagi para pengikut Santo Fransiskus dari Assisi, bagi keluarga Fransiskan pada umumnya, tahun 2025 ini merupakan perayaan 8 abad Kidung Segenap Ciptaan. Suatu kidung yang digubah oleh Fransiskus dari Assisi sendiri, yang biasa juga dikenal sebagai Canticle of the Creatures. Kidung ini, doa yang digubah sebagai suatu kidung, sebagai suatu nyanyian ini, oleh para ahli diyakini digubah oleh Fransiskus antara akhir tahun 1224 dan awal tahun 1225. Itu berarti kurang lebih 1 tahun sebelum Fransiskus meninggal. 1226 Fransiskus meninggal dunia. Doa ini boleh dikatakan semacam suatu rangkuman dari seluruh perjalanan rohani Fransiskus sendiri, pengalaman dia dalam sejarah hidupnya, imannya, ziarahnya mengikuti Yesus Kristus yang dia kasih, yang dia cintai. Para ahli meyakini bahwa Fransiskus itu seorang pendoa, man of prayer, dikatakan demikian. Bahkan ada ahli yang menggelari dia sebagai master of prayer, karena dia bukan sekedar berdoa, tetapi dikatakan bahwa dia sendiri adalah suatu doa. Hidupnya, kesaksiannya, ya, cara hidupnya itu menunjukkan suatu doa yang hidup, suatu relasi yang sangat hidup dengan Sang Pencipta, ya, Allah sendiri, yang diungkapkannya melalui segenap ciptaannya. Ya. Maka kita tahu bahwa Fransiskus dihormati sebagai pelindung ekologi. Nah, karena dia selama hidupnya banyak membuat doa-doa, banyak berdoa, ya, menggubah doa-doa, maka Kidung Segenap Ciptaan ini tadi saya katakan yang merangkum seluruh perjalanan rohaninya. Karena itu ya semua unsur kita temukan dalam doa ini, segenap ciptaan dikatakan demikian sesuai dengan judul dari kidung itu. Nah, dalam video kali ini saya mau mengajak kita menggarisbawahi beberapa hal yang bagi saya sangat mengesankan, ya, pesannya dari Kidung Segenap Ciptaan ini. Fransiskus selalu memuji Tuhan, memuji Allah sebagai pencipta. Dia meyakini, mengimani bahwa Allah itu satu-satunya yang baik, kebaikan yang tertinggi. Tidak ada kebaikan yang sama dengan Allah, karena dia adalah kebaikan yang maha luhur, maha tinggi. Maka dia memulai kidung ini dengan memuji Allah yang maha luhur, maha kuasa, Tuhan yang baik. Milik-Mu pujian, kemuliaan dan hormat, dan segala pujian. Kepadamu saja yang maha luhur, semuanya itu patut disampaikan. Namun tiada insan satupun layak menyebut namamu. Jadi suatu rasa kagum yang mendalam, iman yang mendalam dari Fransiskus akan Allah yang dia imani sebagai yang maha luhur, maha kuasa, pencipta. Maka dia merenungkan pada menjelang akhir hidupnya bahwa Tuhan itu maha luhur, maha kuasa. Saya sedikit memberi catatan di sini bahwa Fransiskus menjelang kematiannya ini, dia mengalami, ya, penderitaan, ya, sakit. Dalam sejarah dikatakan bahwa 1224 dia mengalami peristiwa, ya, perjumpaan dengan Yesus yang tersalib. Suatu pengalaman spiritual di Laverna, di mana dia menerima 5 luka Yesus pada tubuhnya. Dan itu sungguh-sungguh sebagai luka yang dia rasakan, ya, sakit, ya, mengeluarkan darah, ya. Karena itu, ya, ini adalah saat-saat di mana dia sungguh merasakan penderitaan itu. Matanya juga menjadi buta, dia tidak melihat dengan terang lagi. Maka ada suatu momen di mana dia mau menunjukkan, ya, kepasrahannya, harapannya, andalannya hanya pada Tuhan sebagai penciptanya. Tadi dia memuji Allah sebagai maha luhur, maha kuasa, maha baik pada bait pertama dari Kidung Segenap Ciptaan itu. Lalu sekarang dia mulai memuji Allah dengan menyebut
elemen-elemen ciptaan. Terpujilah Engkau Tuhanku bersama semua makhluk-Mu, terutama Tuhan saudara matahari. Dia terang siang hari. Melalui Dia kami Kau beri terang. Dia indah dan bercahaya, dengan sinar cahaya yang cemerlang. Tentang Engkau yang maha luhur, Dia menjadi tanda lambang. Jadi dia memuji Allah dengan menyebut semua ciptaan dan memulainya dengan rasa kagum yang mendalam pada matahari yang dia sebut sebagai saudara matahari. Dia mengagumi terangnya, keindahannya ya, cahayanya memberikan terang kepada manusia. Lalu kemudian, terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari bulan dan bintang-bintang di cakrawala. Kau pasang mereka gemerlapan, megah dan indah. Pujian yang sangat indah dari Fransiskus kepada bulan yang dia sebut sebagai saudari bulan. Jadi gambaran tentang bulan yang juga memberikan terang. Matahari adalah terang yang utama dan kemudian bulan yang disebut di sini sebagai saudari. Gemerlap, megah dan indah. Lalu kemudian Fransiskus ya memuji Tuhan karena unsur yang lain ya. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudara angin dan karena udara dan kabut, karena langit yang cerah dan segala cuaca. Dengannya Engkau menopang hidup makhluk ciptaan-Mu. Dari matahari sebagai saudara, bulan sebagai saudari, dan sekarang dia memuji Tuhan karena saudara angin. Dan dikatakan bahwa juga ya angin kemudian disebut udara, kabut ya. Dan karena angin itulah ya ada cuaca ya yang menopang hidup ya makhluk ciptaan-Mu. Jadi ada unsur-unsur alam yang tentu saja sangat umum dalam dunia filsafat, dunia teologi, apalagi kalau teologi penciptaan ya, matahari, bulan, angin. Dan kemudian unsur yang lain dia memuji Tuhan ya. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari air. Dia besar faedahnya, selalu merendah, berharga dan murni. Sangat menarik bagi saya, Fransiskus memuji Tuhan karena saudari air, dan juga dia memberikan tekanan bahwa air itu merendah, berharga dan murni. Saudari-saudara sekalian, air tidak pernah protes kepada kita. Kita menggunakan air, kita menggunakannya untuk membersihkan, mencuci. Air mengalir, memberikan kehidupan. Dia selalu rendah. Air tidak pernah mengalir ke atas, dia selalu jalan turun. Nah, ini sebenarnya suatu doa yang juga secara implisit ya mengungkapkan suatu teologi ya spiritualitas Fransiskan ya, jalan turun, jalan mengalir seperti air. Ya, itu berarti seperti air ya manusia memilih hendaknya ya memilih jalan kerendahan hati. Lalu kemudian ya, terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari kami Ibu Pertiwi. Dia menyuap dan mengasuh kami. Dia menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rumput-rumputan. Tidak kalah indah dan menariknya, Fransiskus memuji Tuhan Sang Pencipta karena saudari kami Ibu Pertiwi. Suatu terjemahan yang bagi saya mengesankan juga menyebut bumi kita sebagai Ibu Pertiwi. Kalau kita menyebut kata ibu, ya kita semua memahami dari pengalaman kita bahwa dia memberikan kehidupan kepada kita, memberikan nutrisi kepada kita. Maka Fransiskus mengatakan ya, dari saudari bumi ini, Ibu Pertiwi ini, ya kita memperoleh buah-buahan, bunga warna-warni, rumput-rumputan, ya kehidupan yang tumbuh menghasilkan buah dari tanah, dari ya ibu bumi. Lalu kemudian Fransiskus juga memuji Tuhan, dikatakan ya, terpujilah Engkau Tuhanku karena mereka yang mengampuni demi kasih-Mu dan yang menanggung sakit dan duka derita. Jadi Fransiskus juga memuji Tuhan kalau tadi pada bait-bait
awal tadi disebut elemen kehidupan, matahari, bulan, udara, api, unsur-unsur yang kita kenal sebagai bagian yang utama dari bumi, ya, dari alam semesta. Dan sekarang dia memberikan suatu tekanan tentang suatu keutamaan yang sangat penting, keutamaan Kristiani, ya. Terpujilah Engkau Tuhanku karena mereka yang mengampuni. Nah, ini dia, ya, suatu keutamaan yang tidak mudah untuk dipraktekkan, tetapi juga yang bagi Fransiskus, ya, menjadi penting, menjadi utama. Dan kalau orang sungguh-sungguh mempraktekkan, mewujudkan keutamaan itu, ya, terpujilah nama Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Lalu kemudian bait berikutnya, berbahagialah mereka yang menanggungnya dengan tentram, karena olehmu yang maha luhur mereka akan dimahkotai. Jadi ini sambungan dari tadi, ya, bait tadi tentang pengampunan itu, tentang mereka yang menanggung sakit, duka, derita. Kalau mereka, ya, menjalankan semuanya itu, memaknainya dengan baik, ya, menempatkannya dalam kerangka keyakinan akan iman mereka, pengalaman akan campur tangan Allah dalam hidup mereka, Fransiskus mengatakan, dia, terpujilah Tuhanku, terpujilah Engkau, karena orang-orang yang menunjukkan teladan baik melalui keutamaan tadi, ya. Mereka yang mengampuni, mereka yang setia dalam duka derita, mereka yang mau menanggung semuanya dengan tentram, ya, dengan hati yang mantap, ya. Mereka semua berbahagia karena mereka tidak lari menghindari, ya, tantangan hidup, tetapi tetap memaknainya. Lalu kemudian, ya, Fransiskus memuji Tuhan. Ini sangat penting juga, cocok dengan tahun pengharapan yang sedang kita jalankan sekarang ini, ya. Terpujilah Engkau Tuhanku karena saudari kami Maut Badani. Daripadanya tidak akan terluput insan hidup satupun. Celakalah mereka yang mati dengan dosa berat. Berbahagialah mereka yang didapatinya setia pada kehendak-Mu yang tersuci, karena mereka takkan ditimpa maut kedua. Jadi tadi, ya, Fransiskus ini, ya, mengarah kepada akhir dari perjalanan siara hidupnya, maka tekanan pada pengharapan akan Sang Pencipta dan penyempurna hidupnya semakin kuat. Maka dia juga memuji Tuhan bukan hanya karena atau bersama unsur-unsur alami tadi, ya, tapi juga karena dia memandang hidupnya, memaknai bahwa dia akan sampai pada suatu batas kehidupan yang di sini disebut sebagai saudari maut. Semua manusia akan sampai pada tujuan hidupnya, ya. Selama di dunia ini kita bersiara, tetapi ada tujuan akhir yang mau kita capai, yang menjadi akhir dari perjalanan kita. Maka untuk sampai pada tujuan itu, dalam keyakinan iman kita, seperti yang dikatakan Fransiskus dalam doa ini, ya, melalui kematian. Maka sangat menarik di sini disebut bahwa kematian itu sebagai saudari. Artinya orang yang sungguh beriman, dia mau menyambut kematian itu. Fransiskus pada akhir hidupnya juga, ya, melapangkan hatinya untuk menerima maut sebagai suatu momen di mana dia beralih dari dunia ini menuju suatu sukacita abadi, menuju suatu kehidupan yang kekal. Maka tanggal 3 Oktober menjelang kematian Fransiskus pada 4 Oktober dalam tradisi Fransiskan biasanya dirayakan sebagai transitus, ya. Karena di situ Fransiskus sendiri menghayati bahwa ini adalah saat dia beralih, ya, transitus, beralih dari dunia ini menuju kehidupan abadi, menuju kesatuan dengan Allah sendiri yang tadi, ya, dia puji sebagai yang maha luhur, maha tinggi, satu-satunya kebaikan di mana tidak ada ciptaan yang pantas menyebut namanya. Jadi Fransiskus memuji Allah juga karena maut. Fransiskus menunjukkan suatu kebajikan Kristiani yang sangat penting, yaitu menaruh pengharapan pada Tuhan. Dia adalah andalan
dari perjalanan siara hidup kita di dunia ini. Dan menurut doa Fransiskus ini, orang yang menyambut kematian itu dengan keyakinan akan Tuhan sebagai pencipta, penyelamat, dan kemudian mau mengakukan dosa-dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, dia itu tidak akan ditimpa oleh maut kedua. Kiranya ini dimaknai bahwa Tuhan tidak akan menghukum orang yang sungguh-sungguh mau membuka dirinya, meyakini rahmat, daya kasih dan kebaikan Tuhan yang akan diberikan kepada orang, kepada ciptaannya yang kembali dalam pelukan kasih Allah sebagai Bapa, sebagai pencipta dan penyempurna hidup kita. Dan akhirnya Fransiskus mengakhiri kidung segenap ciptaan ini dengan suatu rangkaian kata-kata yang juga bagi saya menarik, seperti suatu ending yang merangkum kembali seluruh doa ini. Pujalah dan pujilah Tuhanku, bersyukurlah dan mengabdilah kepadanya dengan merendahkan diri serendah-rendahnya. Amin. Jadi kalau manusia menyadari bahwa perjalanan hidupnya itu mengarah kepada Tuhan sendiri, maka kebajikan lain yang sangat penting di sini ialah kerendahan hati. Dia membuka dirinya di hadapan Tuhan, bahkan dikatakan oleh Fransiskus serendah-rendahnya. Saudari dan saudara sekalian, Fransiskus tentu bukan seorang teolog tetapi memang bagi para ahli selalu menarik seorang Fransiskus ini karena doa-doanya yang mendalam, yang sebenarnya dalam penelitian para ahli itu merupakan kutipan-kutipan kitab suci dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan itu semua menunjukkan bahwa Fransiskus sungguh-sungguh menghayati perjalanan hidupnya sebagai satu doa. Begitu sering dia berdoa, mengulang-ulang doa yang sama, mendaraskan doa-doa yang sama, maka doa-doa itu telah menjadi bagian hidupnya, menjadi sesuatu yang melekat dalam hidupnya sendiri. Saudari dan saudara sekalian, semoga dengan merenungkan beberapa poin dari kidung segenap ciptaan ini, kita menemukan maknanya yang dapat memberi inspirasi bagi hidup kita, seluruh siara hidup kita, dari awal yaitu rasa kagum kita pada dunia sampai pada keyakinan yang mantap teguh bahwa Allah sendiri adalah pencipta dan perancang hidup kita, dan akhirnya sampai pada sikap rendah hati, sikap tunduk di hadapan Tuhan yang akan menyempurnakan, menjadikan seluruh perjalanan hidup kita baik, sempurna, dan penuh dengan sukacita. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Amin.